Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian Ulumul Quran, yaitu sampai pada tema pembahasan tentang i'jazul Quran, yang bisa kita artikan kemukjizatan Al-Quran. Materi ini salah satu tema yang penting ya, karena dari definisi atau pengertian Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah al-mu'jiz. Jadi Al-Quran itu merupakan firman Allah al-mu'jiz, yang mengandung mukjizat ini. Ya, sedikit banyak sudah pernah kita singgung ya tentang arti kemukjizatan dalam Al-Quran itu. Nah, di sini akan kita bahas lebih rinci ya, insyaallah. Tema pembahasan kita ada 4 poin. Yang pertama tentang pengertian i'jaz dan mukjizat. Kedua tentang pembagian jenis mukjizat dan hikmahnya. Ketiga, perbedaan mukjizat Quran dengan nabi sebelumnya. Dan yang keempat adalah tentang macam-macam mukjizat Al-Quran, bidang mukjizat yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Maka nanti insyaallah akan kita bahas ya tema ini satu persatu. Yang pertama tentang pengertian i'jaz secara etimologis atau secara bahasa. Kata i'jaz adalah isim masdar dari fi'il madhi a'jaza yu'jizu. Fi'il mudhari'nya adalah yu'jizu, masdarnya adalah i'jazan, yang mempunyai arti ketidakberdayaan atau keluputan. Bisa juga kita maknai a'jaza ya, melemahkan. Yu'jizu ya, sedang melemahkan, dan i'jazan adalah pelemahannya, ataupun bisa disebutkan di sini ketidakberdayaan. Seorang yang tua, nah itu biasanya disebut ajuz ya, rajulun ajuz, seorang yang tua karena sudah lemah fisiknya ya. Kata i'jaz juga berarti terwujudnya ketidakmampuan. Seperti dalam contoh a'jaztu Zaidan, aku menjadikan si Zaid tidak mampu, menjadikan si Zaid lemah. Nah, itu ada kata-kata a'jaztu ya, di sini fi'il madinya, Zaidan objeknya atau maf'ul bihnya ya. Saya melemahkan, menjadikan tidak mampu kepada siapa? Kepada si Zaid. Nah, Zaid ini sebagai objeknya, sebagai sasarannya.
Ini contoh ya penggunaan kata a'jaza yu'jizu i'jazan. Nah, sedangkan pengertian i'jazul Quran ini membuktikan kebenaran klaim pengakuan kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan menunjukkan ketidakmampuan orang Arab untuk menandingi Al-Quran. Jadi inilah watak ataupun tradisi ya, yang telah ada sebelum-sebelumnya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada setiap rasulnya, itu relevan sesuai dengan kondisi keadaan masyarakat yang diutus rasul di situ. Ketika masyarakat yang dulu ada pada zamannya Nabi Musa alaihissalam, terutama di lingkungan kerajaan Fir'aun, itu mendamba-dambakan, mengagung-agungkan ilmu sihir. Fir'aun punya banyak ahli sihir. Nah, maka mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa terkait dengan kemampuan untuk melemahkan segala macam keahlian sihir yang dimiliki oleh para tukang sihirnya Fir'aun ya, lewat tongkatnya itu. Nah, itulah mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika pada zamannya Nabi Isa alaihissalam, orang-orang sangat konsen di bidang kedokteran ataupun medis. Maka di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan penyakit dengan izin Allah tentunya. Apakah orang itu dalam kondisi buta, diusap. Nah, makanya Nabi Isa kan disebut Al-Masih. Al-Masih yakni mengusap. Nah, karena dengan kemampuan usapan tangannya itu, dengan izin Allah, orang yang diusap bisa sembuh dari penyakitnya. Beda dengan Al-Masih untuk Ad-Dajjal. Kalau Al-Masih untuk Ad-Dajjal itu artinya Al-Mamsuh. Al-Mamsuh artinya yang terhapus, yang salah satu matanya itu ya terhapus. Nah, jadi Dajjal bermata satu ini. Nah, itu beda artinya ya. Al-Masih untuk Isa bisa bermakna yang mengusap, atau beliau ini suka yamsahu fil ardi. Nah, yamsahu fil ardi adalah suka berjalan ya. Nabi Isa ini orang yang suka berkelana, berjalan di bumi. Jadi tinggal di sana di sini untuk berdakwah ya, menyampaikan risalah. Jadi Nabi Isa bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan izin Allah. Yang buta bisa melihat, yang kulitnya sakit bisa halus, bisa sehat. Bahkan yang sudah meninggal itu dengan izin Allah, Nabi Musa bisa menghidupkan kembali. Nah, itulah ya, pada saat itu memang dibutuhkan mukjizat kepada Nabi Isa, hal-hal yang seperti itu untuk meyakinkan kondisi masyarakat yang ingkar kepada risalah yang disampaikan oleh Nabi Isa pada saat itu. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW diutus, masyarakat Arab jahiliyah itu mendambakan atau mengagungkan ilmu syair, ilmu sastra. Sastra ini terbagi dua, ada syair, ada nasr istilahnya. Nasr adalah prosa ya, yaitu narasi itu ya. Jadi kalau syair itu puisi, kalau nasr adalah prosa atau yang narasi, tapi ya memang ada unsur keindahan di situ. Nah, orang-orang Arab sangat mengagungkan di bidang itu, maka diturunkanlah Al-Quran untuk menandingi keahlian orang Arab supaya mereka
tertantang dengan Al-Quran, tetapi tidak bisa membuat tandingan. Nah, sedangkan yang dimaksud pengertian dari mukjizat, mukjizat itu secara istilah hiya amrun khariqun lil adah. Jadi mukjizat adalah sebuah perkara yang luar biasa, khariqun lil adah, makrunun bitahaddi, yang disertai dengan tantangan untuk menirunya. Tadi sudah kita sebutkan, orang Arab merasa tertantang karena bahasa Al-Quran diturunkan bahasa Arab, bisa difahami, bisa dimengerti, mengandung unsur keindahan, tetapi tidak bisa ditandingi. Salimun anil mu'aradah, yang selamat dari pengingkaran. Seberapa kafirnya orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang Quraisy pada saat itu, tetapi mereka secara jujur tidak mengingkari kebenaran Al-Quran hatinya, tapi zahirnya mungkin karena faktor gengsi dan faktor jaim, ya, jaga image dan lain-lain, ya, maka tidak bisa mengekspresikan keimanannya itu, ya, dalam secara lisan. Ada tokoh misalnya Al-Walid bin Mughirah, ayah dari Khalid bin Walid. Nah, ini juga ahli dalam bidang bahasa. Ketika mendengarkan Nabi Muhammad SAW membacakan ayat Al-Quran di Masjidil Haram pada saat sholat ataupun pada saat duduk di sana, itu tidak bisa mengungkapkan tentang apa yang dibaca, sehingga memberikan tuduhan-tuduhan, ya, Nabi Muhammad sahir, tukang sihir, syair, sebagai orang yang penyair, ya, atau dikatakan bahkan majnun, ya, gila dan lain-lain. Nah, itulah tuduhan-tuduhan yang susah untuk mengekspresikan tentang kebenaran Al-Quran yang mereka dengar. Yadharu ala yadi mudda'i an-nubuwah muwafiqan li da'wahu, dan muncul daripada diri seseorang yang mengaku mengklaim sebagai seorang nabi ataupun yang mengklaim kenabian, an-nubuwah, muwafiqan li da'wahu, untuk menguatkan atau menyesuaikan dengan klaimnya tadi, dakwahannya tadi. Nah, inilah kurang lebih di antara sekian pengertian tentang mukjizat. Ini salah satunya, yaitu mukjizat itu perkara yang luar biasa, yang disertai dengan tantangan untuk meniru. Allah Ta'ala memberikan tantangan kepada seluruh manusia, khususnya bangsa Arab. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan pada hamba kami, yaitu Al-Quran, datangkan satu surat saja. Wad'u syuhada'akum min dunillah, coba kalian panggil sekutu-sekutu kalian selain Allah. Silakan panggil pakar-pakar bahasa semuanya untuk menandingi Al-Quran. Itu nggak mampu, ya, tidak bisa, tidak mungkin. Jadi itulah definisi mukjizat yang sengaja Allah Ta'ala kirimkan untuk menguatkan keyakinan masyarakat terhadap kebenaran risalah yang dibawa oleh para rasul ini, alayati mudda'in nubuwah, yang ada pada tangan seseorang yang mengaku mengklaim memiliki kenabian, ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengaku-ngaku nabi setelah Nabi Muhammad wafat, nah ini berarti dia bohong, ya. Coba didatangkan apa mukjizat yang dia miliki, ya, mungkin ada saja, ya, karena kadang-kadang masyarakat mudah terpukau dengan fenomena yang luar biasa, ya.
ilmu-ilmu sulap misalnya, ataupun ilmu sihir, ini mungkin bisa dimiliki kemampuannya oleh setiap orang karena dia belajar atau barangkali ada bantuan-bantuan dari makhluk gaib misalnya. Nah, tetapi ini sama sekali bukan hal yang semata-mata itu ya. Jadi kalau perkara yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang nabi disebut mukjizat. Kalau yang dimiliki oleh orang yang soleh, hal yang luar biasa disebut karomah. Kalau hal yang luar biasa ini dimiliki oleh orang yang ahlul maksiat, yang tidak soleh, maka disebut sihir. Nah, sihir dengan berbagai macamnya ataupun jenis-jenisnya. Nah, baik, berikutnya tentang syarat-syarat mukjizat dari definisi yang sudah kita sampaikan di atas. Maka ada 4 poin sebagai persyaratan mukjizat. Yang pertama, hal yang di luar kebiasaan. Ini yang pertama, hal yang di luar kebiasaan, disebut khariqul lil adat, ini luar biasa. Seperti tongkat berubah menjadi ular yang terjadi pada Nabi Musa, menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan segala macam penyakit tadi pada Nabi Isa dan lain-lain ya. Ini hal yang luar biasa. Yang kedua, disertai tantangan untuk meniru agar mereka yang ditantang merasa tidak mampu untuk kemudian mengakui bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selamat dari kemungkinan diingkari. Salimun anil mu'aradah tadi ya. Jadi selamat dari kemungkinan diingkari, artinya tantangan itu berupa sebuah tantangan yang layak, bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, misalnya tantangan membuat Al-Quran untuk orang Arab yang berbahasa Arab, bukan untuk orang Jawa ya. Kalau tantangannya untuk orang Jawa, ini tidak sesuai dengan kondisi lisan, kemampuan bicara orang Jawa. Tapi Al-Quran diturunkan di Arab, khususnya di 2 kota, di Makkah dan Madinah ini. Bahasanya bahasa Arab. Jadi bahasa yang bisa dimengerti, tapi susah ya untuk memberikan tandingan. Musailamah al-Kadzab itu pernah membuat surat tandingan al-fil. Nah, tapi ya isinya lucu, tidak ilmiah ya. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Al-fil anfuhu tawil wa jismuhu kabir. Ini kan seperti anak TK ya, menyusun rangkaian. Apa gajah itu? Gajah itu apa yang kamu tahu tentang gajah? Gajah itu belalainya panjang, badannya besar. Nah, ini sama sekali tidak ilmiah ya. Jadi ditertawakan oleh orang-orang saat itu ya. Musailamah al-Kadzab ini orang munafik yang mengaku sebagai seorang nabi. Jadi ya, akhirnya sama sekali tidak tertarik lah orang Arab pada saat itu ya. Nah, kemudian yang keempat, muncul dari Nabi untuk menguatkan risalah kenabiannya. Maka jika bukan dari Nabi biasa disebut dengan karomah. Hal yang luar biasa yang terjadi pada orang soleh ini disebut karomah ya. Seperti misalnya barangkali yang terjadi di para wali songo lah ya, Allah alam sejauh mana kebenarannya ya. Jadi masing-masing ada hal yang luar biasa dan sama-sama solehnya. Nabi juga seorang yang soleh, orang wali juga seorang yang soleh, dan masing-masing ini tidak punya rencana. Jadi antara mukjizat dan karomah ini sama, tidak bisa direncanakan. Ketika Nabi Musa berada di tepi Laut Merah
dikejar oleh tentaranya Fir'aun, beliau ya sama ya, sebagai manusia punya rasa takut, didesak oleh kaumnya, tapi karena keyakinan bahwasanya Allah, inna ma'ya rabbi, sesungguhnya bersamaku ada Allah, sayahdin, akan memberikan petunjuk ya. Jadi ketawakalannya pada Allah itulah yang menghilangkan ketakutan atau keraguannya. Saat itu orang-orang Bani Israel, pengikutnya Nabi Musa, sudah terus mendesak, bahkan mereka sudah ya saking paniknya memojokkan Nabi Musa dan lain-lain. Nabi Musa yakin Allah yang memberikan solusi, tapi bagaimana caranya belum tahu pada saat itu. Nah, baru kemudian disuruh untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah itu. Nah, itu belum ada rencana, jadi tidak ada planning sebelumnya. Tenang saja Nabi Musa, nanti tongkatmu akan begini begitu, nggak ada. Tidak bisa direncanakan dan juga tidak dilakukan secara berulang-ulang. Itu sama antara mukjizat dan karomah. Sehingga kalau ada seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa dan dilakukan secara berulang-ulang, ini perlu diwaspadai. Saya tidak menuduh atau tidak memvonis, tidak menghakimi, tapi sekedar untuk kehati-hatian. Misalnya ada seseorang punya batu, nah, dengan batu ini bisa memberikan kesembuhan terhadap berbagai macam penyakit. Nah, dulu sempat populer ya. Punya siapa? Ponirin. Bonari ya. Gimana kabarnya ya? Orang itu ya. Ya. Jadi kan aneh itu ya. Batu yang memiliki keistimewaan bisa begini begitu. Nah, jadi kalau diulang-ulang terus, ini perlu dicurigai apakah itu memang dari Allah atau dari setan. Kita nggak bisa memvonis ya sejauh mana tingkat validasinya, tapi harus diwaspadai. Berikutnya ini tentang macam atau ragam mukjizat ya. Ada mukjizat hissiyah atau mukjizat yang sifatnya indrawi, bisa dijangkau oleh panca indera kita, bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, bisa dirasakan. Nah, mukjizat jenis ini diderivasikan pada kekuatan yang muncul dari segi fisik yang mengisyaratkan adanya kesaktian, dalam tanda kutip ya, seorang nabi. Rasulullah SAW ini sebenarnya juga memiliki mukjizat hissiyah, tapi karena kalah pamor ya, dengan mukjizat Al-Quran, sehingga kadang-kadang kita kurang mengetahuinya. Mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW diantaranya ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Sahih Muslim atau perawi yang lain. Pada saat orang-orang kafir Quraisy mengingkari kenabiannya, risalahnya, maka beliau menunjuk ke bulan yang saat itu dengan izin Allah terbelah ya. Jadi bulan itu menjadi terbelah dan di tengah-tengahnya terlihat Gua Hira. Nah, itu betul-betul real, bisa disaksikan oleh masyarakat pada saat itu. Juga pernah terjadi pada saat orang-orang kehausan, mereka butuh minum, itu terpancar dari jari-jari beliau mata air. Nah, jadi mirip lah ya, seperti dulu Nabi Musa yang ya, dengan izin Allah bisa memuncratkan air, 12 mata air untuk suku-suku pada Bani Israel pada saat itu. Jadi itu terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Ada batu-batu yang bertasbih, pohon-pohon ya, pada saat itu menunjukkan kenabian beliau, walaupun beliau belum diangkat jadi nabi. Tapi saat itu Waraqah bin Naufal yang dikunjungi oleh Abu Thalib bersama keponakannya Nabi Muhammad yang saat itu belum jadi nabi ya, setiap batu dan yang dilewati nabi itu
mengucapkan salam dan bertasbih kepada beliau, walaupun tidak bisa didengar ya oleh orang biasa. Kemudian pernah satu saat Nabi SAW diundang makan diambilkan oleh Abu Thalhah, tetapi pada saat itu makanannya sedikit, beliau khawatir tidak mencukupi. Saat itu Nabi rombongannya sekitar 80-an orang bertamu. Abu Thalhah sudah khawatir enggak cukup lah ya. Maka Nabi mendoakan. Nah, ternyata hidangan yang sedikit itu tidak habis-habisnya dimakan oleh sekitar 80-an orang itu ya. Pernah juga satu saat Abu Hurairah itu haus, kemudian ada susu, satu susu saja. Nah, Abu Hurairah punya banyak teman, disuruh minum dari satu gelas susu ini. Ternyata bisa mengenyangkan teman-teman Abu Hurairah, jumlahnya puluhan banyak. Jadi satu susu bisa, satu gelas itu mungkin sedikit-sedikit minumnya ya. Tapi dengan izin Allah, walaupun sedikit tetapi bisa mengenyangkan pemuda-pemuda teman-temannya Abu Hurairah saat itu. Terus sudah pernah kita ceritakan kemarin pada saat Nabi mampir di perkemahannya Ummu Ma'bad saat hijrah itu, beliau memerah susu dari kambing yang kurus kering ya, sebelumnya sudah dikatakan tidak produktif lagi. Ternyata dengan izin Allah, kambing yang kurus kering susunya cukup untuk diminum semuanya. Nabi Abu Bakar, kemudian Abdullah bin Uraiqah yang saat itu menjadi guide, dan keluarga besarnya Ummu Ma'bad minum semuanya, itu mencukupi semuanya. Itulah banyak sekali mukjizat hissiyah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, yang ini menunjukkan, mengisyaratkan tentang kebenaran risalah beliau. Sedangkan yang kedua adalah mukjizat akliyah, yaitu mukjizat rasional, yang tentunya sesuai dengan namanya, lebih banyak ditopang oleh kemampuan intelektual yang rasional. Jadi pendekatan secara ilmiah dari sudut pandang keilmuan untuk menyentuh akal masyarakat pada saat itu, supaya mengimani risalah Islam dan mengimani kebenaran Rasul, mengimani kebenaran Al-Quranul Karim. Perbedaan antara mukjizat Quran dengan yang lainnya. Yang pertama, bahwa mukjizat Al-Quran ini berlaku sepanjang masa. Kalau mukjizat Nabi sebelumnya itu bersifat fisik atau hissiyah, indrawi tadi, habis sesuai dengan berlalunya zaman. Generasi setelahnya tidak lagi bisa menyaksikan mukjizat tersebut. Nabi Musa alaihissalam yang diutus kepada Bani Israel dengan mukjizat-mukjizat yang sudah kita sampaikan tadi, tidak ada bekasnya sekarang ini, tidak muncul atau tidak, dampak-dampaknya habis ya. Sementara Al-Quran adalah mukjizat yang terjaga, abadi dan berkelanjutan. Karena hingga hari ini masih banyak temuan-temuan tentang mukjizat Al-Quran. Terus, karena ilmu ini kan bersifat revolusioner, terus dinamis, akan ada penemuan-penemuan yang terus berkelanjutan, tidak berhenti sesaat. Terus ya, maka Al-Quran ini adalah mukjizat yang abadi sampai akhir zaman. Semakin kita mendalami ayat-ayat Al-Quran, semakin kita memahami atau menyadari kebodohan kita, semakin kita menyadari tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ya, berkembang. Yang kedua, pemahaman yang kuat. Mukjizat nabi-nabi sebelumnya terfokus pada penakjuban pandangan untuk memukau ya. Karena hissiyah tadi indrawi yang bisa dilihat, ya berarti ya bisa menakjubkan pandangannya. Pada saat tukang sihirnya Fir'aun melemparkan tali-tali itu ya, sehingga dalam pandangan
manusia seolah-olah seperti ular. Para ulama memang beda pendapat apakah sihir ini punya pengaruh secara real ataukah hanya kamuflase pandangan ya. Ini beda pendapat ya. Tapi pada saat mukjizat yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya, ada Nabi Soleh ya, yang memiliki mukjizat bisa dengan izin Allah ya, ada unta yang keluar dari batu besar. Nah, itu takjublah pandangannya kaum Samud kepada mukjizat ini. Tetapi karena unta ini memerlukan minum yang banyak, sehingga mereka juga jengkel menghabiskan minum-minum orang-orang, menghabiskan makanan dan lain-lain, sehingga ya, dengan konspirasi mereka membunuh unta tersebut. Jadi ini aneh. Ini mukjizat malah dilecehkan, dibunuh oleh orang-orang pada saat itu ya. Kadzabat Tsamud fa'aqaruha. Nah, itulah pendustaan yang dilakukan oleh kaum Tsamud. Nah, sementara mukjizat Al-Qur'an mengarah pada pembukaan hati dan penundukan akal. Karena itu daya pengaruhnya lama dan bertahan. Sementara mukjizat pandangan kadang begitu mudah terlupakan. Sudah lewat hal-hal yang kaitannya dengan keistimewaan yang sifatnya indrawi tadi lewat. Jadi misalnya ada pondirin yang dengan batunya sudah lewat masa viralnya. Nanti barangkali ada lagi apa yang sekarang viral. Maksudnya yang nggak tahu ya apakah itu sihir atau apa ya. Tapi yang istimewa itu lewat, kadang-kadang terlupakan ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah sesuai dengan isi risalah. Kalau mukjizat Nabi sebelumnya di luar konteks isi risalah mereka dan tidak bersesuaian karena fungsinya utamanya hanya untuk menguatkan kenabian atau membuktikan bahwa mereka adalah utusan Allah. Tapi kalau mukjizat Al-Quran ini senantiasa sesuai dengan isi risalah, jadi kontekstual ya, senantiasa up to date, sesuai dengan risalah yang dibawa Nabi Muhammad, apa yang terkandung kemujizatan dalam Al-Quran ini sesuai dengan risalah Islam. Ini yang paling penting ya di antara poin kita ini, apa bidang kemujizatan Al-Quran itu. Nah, ada yang paling utama itu adalah al-ijazul lughawi, kemujizatan dalam bidang bahasa. Karena Al-Quran tadi diturunkan kepada masyarakat Arab yang ahli dalam bidang bahasa, maka mukjizat Al-Quran dalam bidang bahasa inilah yang sangat menonjol. Bangsa Arab telah mencapai taraf yang begitu jauh dalam bahasa dan seni sastra. Karena sebab itulah Al-Quran menantang mereka untuk menirunya. Namun walaupun begitu mereka tetap dalam ketidakberdayaan ketika dihadapkan dengan Al-Quran. Jadi diksi, redaksi bahasa-bahasa yang ada dalam Al-Quran ini betul-betul detail dan mendalam maknanya. Inilah keindahan bahasa. Al-Quran ini bersajak ya. Jadi setiap akhir ayatnya itu relevan, enak dibaca, sangat indah. Bagi yang mempelajari ilmu sastra, saya kira sangat paham lah ya tentang ilmu keindahan bahasa ini. Kalau ilmu bahasa dalam bahasa Arab ini kan ada tinjauan ilmu nahwu, ilmu shorof. Ini tinjauan secara umum ya, tata bahasanya. Kemudian ada ilmu balaghah. Balaghah ini ilmu sastra, ilmu yang mengungkap keindahan bahasa dalam bahasa Arab, terutama di Al-Quran. Balaghah sendiri terbagi lagi, ada ilmu ma'ani, ada ilmu batin, ilmu bayan ya, terbagi-bagi ya. Jadi masing-masing sesuai dengan porsinya. Misalnya ketika Allah Ta'ala mengungkapkan tentang karakter orang munafik,
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Orang munafik ini kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Ketika mereka pulang kembali kepada kelompoknya, pimpinan-pimpinannya, gengnya, perkumpulannya itu, qalu mereka berkata inna ma'akum. Sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya mengolok-olok. Ya, kalau kita baca sekilas memang ini sama. Faktanya orang munafik seperti itu. Dari mana tinjauan kedalaman bahasanya? Itu dari ungkapan dalam bahasa Arab ada dua pengungkapan ya. Kalimat itu ada dua macam. Ada jumlah fi'liyah, kalimat verbal yang diawali oleh kata kerja. Misalnya qoma zaitun, si Zaid berdiri, berdirilah si Zaid. Ada lagi jumlah ismiyah, kalimat nominal yang diawali oleh kata benda. Nah, di sini Allah Ta'ala mengungkapkan bagaimana redaksi orang-orang munafik ketika berjumpa dengan orang-orang mukmin. Qalu amanna dengan jumlah fi'liyah, kami telah beriman. Kata kerja bentuk lampau fi'il madhi yang menunjukkan lewat ya. Jumlah fi'liyah ini terbatas. Kalau kalimat jumlah fi'liyah berarti sudah lewat. Kalau fi'il mudhari berarti sedang proses. Nah, sementara pada saat Allah mengungkapkan bagaimana orang-orang munafik berjumpa dengan kelompoknya sendiri, Allah mengungkapkan dengan jumlah ismiyah, kalimat nominal. Kalimat nominal jumlah ismiyah ini waktunya lebih lama, artinya tidak terbatas. Apalagi di situ inna ma'akum, ada kata-kata inna, sesungguhnya. Bukan hanya mereka mengatakan nahnu ma'akum, kami bersama kalian, bukan ya. Tapi inna, sesungguhnya kami. Jadi Allah ingin mengungkapkan tentang redaksi orang-orang munafik. Jangan khawatir saudara-saudara sekalian, walaupun kami sering berinteraksi dengan orang-orang muslim, mereka sering kita kunjungi, tapi nggak perlu khawatir. Sesungguhnya kami ini terus-menerus selalu selamanya ma'akum, bersama kalian. Nah, itulah karakter orang munafik ya. Dan diungkapkan lagi, dikuatkan innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanyalah mengolok-olok. Nah, itulah ya kedalaman redaksi yang dimiliki oleh Al-Quran. Pengungkapannya, diksinya itu detail. Ketika Allah Ta'ala mengungkapkan misalnya wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja. Di surat apa itu? Adik-adik ingat? Di surat An-Naba ya. Kami turunkan dari awan hujan yang lebat. Nah, awan ini kan secara umum as-sahab, awan, bahasa Arab yang sering dipakai. Tapi kenapa Allah Ta'ala menyampaikan dengan diksi al-mu'sirat? Al-mu'sirat itu secara bahasa artinya juser. Juser untuk ya ngejus ya. Bahasa Arabnya jus itu al-asir, minuman. Jus itu al-asir, perasan. Jadi seolah-olah Allah ingin menggambarkan bahwasanya air hujan itu yang sebelumnya berada di awan itu diperas gitu ya. Nah, diperas oleh awan dan akhirnya jatuh. Nah, itulah maknanya ya, al-mu'sir. Kemudian misalnya lagi Allah mengatakan was-sama'i dzatir rajab. Nah, masih ingat surat apa itu? Was-sama'i dzatir rajab. Surat At-Tariq. Nah, nanti bisa dilihat ya, surat At-Tariq. Dan demi langit dzatir rajab yang memiliki hujan. Apa maknanya ya? Kenapa hujan tidak disebut al-matar? Kenapa bukan dikatakan wasama'i dzatil matar? Nah,
Ya di samping untuk menyesuaikan sajak kan, sajak ya, ayat sebelumnya dan sesudahnya. Sesudahnya wal ardi dzatis sadr. Nah kan ada ain belakangnya itu bersajak. Di samping untuk keindahan bahasa juga mengandung apa maknanya? Roja itu kan dari kata-kata roja'a. Roja'a yarji itu artinya kembali. Apa kaitannya antara Al-Quran, antara hujan dengan kembali itu apa makna? Kaitannya apa? Nah kalau dilihat siklus ya, siklus hujan itu kan dari air laut. Nah kemudian karena panas ada penguapan terus naik ke awan ya, kemudian turun lagi hujan terus begitu ya. Jadi roja air seolah-olah ini berputar siklusnya, tidak habis-habisnya ya. Nah kurang lebih seperti itulah ya. Kalau yang ahli dalam bidang yang seperti itu barangkali bisa lebih mengungkapkan ya secara detail. Untuk satu kali hujan itu mahal ya. Dulu pernah Malang Raya ini kekeringan, terus Jasa Tirta buat proyek pesanan dari mana itu mahal. Satu kali hujan itu butuh miliaran untuk nyedot air dari waduk Lahore dan Karangkates, disedot terus dihujankan di mana gitu ya. Itu mahal sekali. Nah, rupanya dari yang mahal itu kadang-kadang kita nggak bersyukur ya. Kalau musim hujan, hujan lagi ya, mengeluh ya. Sekarang baru tahu rasa ya, musim kemarau panjang ya, saudara-saudara kita di Malang Selatan banyak kekeringan. Ya Allah ya. Jadi mahal hujan ini. Tapi kira kurang bersyukur ya. Jadi itu ungkapan yang ada dalam Al-Quran banyak sekali yang detail ya. Di surat Al-Hajj ayat kedua Allah menggambarkan tentang kondisi kebingungan orang pada hari kiamat. Di ayat satunya ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'alim. Wahai manusia, takutlah kepada Allah, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu dahsyat. Apa gambaran kedahsyatannya? Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kamu melihat pada hari kiamat nanti seseorang wanita yang sedang menyusui lupa terhadap bayi yang sedang disusui. Coba dilihat nanti ya di mushafnya surat Al-Hajj ayat yang kedua. Tadhalu kullu murdi'atin. Lupa setiap wanita yang sedang menyusui. Allah tidak mengatakan tadhalu kullu murdi'in. Artinya sama, mirip ya. Murdi itu perempuan yang sedang pada masa menyusui. Dia punya bayi kecil, itu murdi. Karena masih misalnya sebelum usia 2 tahun lah dia punya kewajiban menyusui. Tapi kalau murdi'atin itu perempuan yang sedang proses menyusui anaknya. Ini beda ya. Murdi perempuan yang pada masa menyusui selama 2 tahun dia punya anak kecil itu. Tapi kalau murdi'atin itu sedang menyusui anaknya ya, kalau kita biasanya digendong ya. Betapa kedekatan seseorang dengan yang lainnya, gambarannya ya saat ibu menyusui anaknya itu sangat dekat. Tetapi karena hari kiamat sangat dahsyat, sampai-sampai dia melupakan anak yang sedang digendongnya itu, sedang disusuinya, nggak tahu kemana anaknya, kemana dia, saking bingungnya. Ya, jangankan kiamat, ada gempa saja kita sudah lari kocar-kacir ya. Bagaimana nasibnya ini nggak peduli, walaupun di rumahnya ada uang banyak atau apa, kalau terjadi gempa ditinggal ya. Nah seperti itulah bagaimana bingungnya kita pada hari kiamatnya. Itu diungkapkan antara murdi sama murdi'ah saja sudah berbeda ya. Yang kedua adalah al-ijazul ilmi, kemujizatan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dorongan serta stimulasi Al-Quran kepada manusia untuk selalu berpikir keras atas dirinya sendiri dan alam semesta yang mengitarinya. Al-Quran memberikan ruangan sebebas-bebasnya pada pergulatan pemikiran ilmu pengetahuan
sebagaimana halnya tidak ditemukan pada kitab-kitab agama lainnya yang malah cenderung restriktif, kaku ya. Al-Quran dalam mengemukakan dalil-dalil, argumen serta penjelasan ayat-ayat ilmiah menyebutkan isyarat-isyarat ilmiah yang sebagiannya baru terungkap pada zaman atom, planet, dan penaklukan angkasa luar sekarang ini. Ya, barangkali ini ada kajian-kajian khusus ya, ijaz ilmi ya, ini penting untuk terus ya kita kaji. Ketika kita misalnya membaca wal jibala autada di surat apa? An-Naba ya, ayat yang ke-7, wal jibala autada. Jadi gunung-gunung sebagai pasak. Apa maknanya? Gunung sebagai pasak. Nah, menurut penelitian bahwasanya yang terlihat di permukaan gunung ini hanya mungkin sekitar 1/3. 2/3 itu akarnya. Semakin gunung tinggi maka akarnya semakin dalam. Mungkin bentuknya seperti es krim. Jadi itulah yang menopang kekokohan bumi, sehingga kalau terjadi gunung meletus, akarnya bergerak, terjadi gempa bumi. Jadi itulah wal jibala autada. Ayat lain tentang gunung-gunung watar jibala tahsabuha jamida wa hiya tamur marras sahab. Kamu melihat gunung-gunung ini berhenti ataupun diam, padahal dia adalah berjalan sebagaimana berjalannya awan. Nah, ini yang aneh. Gunung berjalan. Apakah ini nanti hanya terjadi pada hari kiamat saja? Ternyata tidak. Ada penelitian di selat atau di teluk ya, antara Irak dan Saudi itu, ada gunung yang diteliti ternyata bergeser. Jadi maksudnya bergeser dari sekian posisinya ya. Allah alam bagaimana secara definitifnya berapa kilo pergeserannya, tapi dari yang sebelumnya lebih dekat ke area sini, ini sekarang lebih dekat ke sini gitu ya. Jadi itu menunjukkan kebenaran wahyu dari Al-Quran yang merupakan isyarat-isyarat dari sisi keilmuan ya, kemudian dibuktikan dalam fakta nyatanya. Wa ja'alnal laila libasa misalnya ya. Ini masuk kaitannya dengan tadi ya, diksi tentang Allah menjadikan malam ya sebagai pakaian. Nah, ini masuk juga detail ya. Kenapa? Apa kaitannya antara malam dengan pakaian? Nah, salah satunya adalah memberikan kenyamanan, ketenangan ya. Jadi kalau orang pakai baju itu tenang. Kalau nggak pakai baju ya kan malu ya, tidak tenang, tidak nyaman. Nah, itulah fungsi pakaian untuk memberikan kenyamanan. Jadi ini ijaz ilmiah yang insya Allah sangat banyak. Ketika para ahli di bidang tertentu ya, di bidang keilmuan meneliti antara tin dan zaitun yang dulu pernah kita ceritakan, ada profesor doktor dari Jepang yang akhirnya masuk Islam karena sembuh dengan berobat. Tin itu disebutkan 1 kali dalam Al-Quran, zaitun 6 kali, maka dia mengkonsumsi seperti itu rutin. 1 tin dan 6 buah zaitun ini diaduk, dan itu memang bisa kita buktikan. Kalau dipisah efeknya kurang ya. Tapi kalau dicampur dan diminum insya Allah itu lebih mujarab dan lebih banyak memberikan kesembuhan ya kepada penyakit-penyakit kita. Yang ketiga adalah al-ijaz at-tarikhi, bukti keilmiahan ataupun kemujizatan Al-Quran dalam bidang sejarah. Ada keghaiban secara masa lampau. Al-Quran bicara tentang bagaimana proses penciptaan Nabi Adam, nggak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan biasa ya. Al-Quran bicara tentang zamannya Nabi Nuh,
yang punya bahtera, ya, punya perahu yang besar ya. Kemudian Al-Quran bicara tentang bagaimana peradaban yang dimiliki oleh kaumnya Nabi Hud, kaum Ad yang luar biasa ya, di Ahqaf ya, di daerah Yaman dan sekitarnya. Al-Quran bicara tentang peradaban kaum Tsamud, kaumnya Nabi Soleh yang ada di Petra di Yordania. Jadi situs-situsnya masih ada, termasuk ini di Yordania ya, Gua Ashabul Kahfi, kurang lebih 1 jam selatannya Aman. Ini masih ada sampai sekarang ya. Dengan izin Allah situsnya masih ada. Alhamdulillah tidak dihancurkan ya. Ini menunjukkan kebenaran cerita yang ada di surat Al-Kahfi. Bagaimana pemuda-pemuda yang menyelamatkan akidahnya karena tidak bisa mendakwai raja yang dolim pada saat itu, maka mereka hijrah, iktizal ya, meninggalkan supaya tidak dipaksa kafir. Nah, itu bersembunyi di sini. Nah, itulah sejarah yang diabadikan dalam Al-Quran, menunjukkan ini bukan buatan manusia. Kalau masa kini jelas ya, sesuai dengan relevan masa kini. Kemudian ramalan kejadian akan datang. Misalnya surat Ar-Rum, Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Bangsa Romawi saat itu kalah oleh bangsa Persia ketika Nabi saat itu belum hijrah ke Madinah ya, sekitar 615 Masehi lah ya, kurang lebihnya. Ghulibatir Rum fi adnal ardi, pada bumi yang terdekat dari Mekah saat itu, dari Arab, yaitu di daerah Syria. Jadi bangsa Romawi saat itu kalah perang dengan Persia. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Setelah kalah mereka menang. Jedahnya nggak lama, hanya sekitar 7 tahunan. Tahun 622 kaum Romawi menang, Romawi Timur ya, itu menang atas bangsa Persia. Lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzin yafrahul mu'minun ya. Pada saat orang-orang Romawi menang, orang-orang mukmin bergembira karena ada kesamaan agama Samawi ya. Agama Romawi ini agama Samawi, mereka Nasrani, tapi ya agama Samawi ya, yang disembah adalah Allah, walaupun berbeda ya, dari sisi tata caranya. Tapi kalau orang-orang Persia ini agamanya Majusi, menyembah api, yang menganut aliran politeisme, meyakini banyak Tuhan. Ada kesamaan dengan orang-orang Arab jahiliyah yang menyembah berhala, paganisme. Jadi ada kesamaan. Ketika orang Persia menang, orang Arab ini teriak senang gitu ya, mengolok-olok Nabi Muhammad. Kalau mereka menang, kita juga akan menang melawan Muhammad. Nah, itulah kurang lebih psikologis orang-orang Arab. Nah, ketika orang-orang Romawi menang, nah, orang-orang Madinah saat itu Nabi Muhammad senang. Ya frahul mu'minun tadi ya. Karena ada kesamaan, ada kemiripan ya. Kemiripan dari sisi keyakinan. Jadi itu ramalan pada saat diturunkan surat Ar-Rum belum terjadi. Saya keliput jadi akan menang itu belum, tapi akhirnya menjadi menang ya. Yang keempat, al-ijazu tasyri'i, penetapan hukum adalah terkandungnya syariat paling ideal bagi umat manusia, undang-undang yang paling lurus bagi kehidupan yang dibawa Al-Quran untuk mengatur kehidupan manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi dalam Al-Quran ya banyak sekali contoh perundang-undangan yang relevan sekali. Ada hukum-hukum pidana, ada hukum-hukum perdata, hukum hudud yaitu hukum pidana, kisos juga masuk, waris ini hukum perdata, transaksi hukum perdata, perang perdamaian, mencuri ya, wasariqu wasariqatu faqtu atiyahuma, pencuri laki-laki ataupun perempuan potonglah tangannya. Berapa nisabnya? Batas minimal seseorang yang mencuri kalau sudah terbukti itu berapa? Para ulama beda pendapat ya. Dalam hadis Muslim disebutkan nisabnya hanya 3 dirham saja, atau 1/4 dinar.
dalam pendapat yang lain. Ini kan kecil sekali ya. 1 dirham itu yang mungkin antara 70.000 atau 100.000 saja. Kalau 3 dirham berapa? Kan hanya 300.000 maksimal. 1 dinar itu emas ya, nilainya emas ya, kurang lebih nilainya dinar ini ya 4 gram lah ya, kurang lebihnya. Kalau seperempat dinar berarti kan hanya 1 gram saja nilai emas, kan hanya murah ya. Kalau itu emasnya berupa perhiasan mungkin 500-an, kalau emas murni mungkin sekarang 1 jutaan, kan nilainya kecil. Tapi dengan mencuri uang yang kecil itu, tangan seseorang dipotong, potongnya mulai sini. Kalau mencuri lagi nanti di sini dipotong. Tapi kalau sudah hilang 1 nggak mungkin lah ya, nggak mungkin dia ngulangi ya, tidak mungkin. Waktu sudah hilang nggak mungkin. Jadi itulah efek jerah yang diberikan dalam teori hukum pidana, memberikan kehidupan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Untuk kalian pada kisah hukum balas itu ada kehidupan. Hukum mati tapi justru ada kehidupan, karena pada saat seorang yang melakukan pidana 1 kali diberikan berat hukuman, nggak mungkin dia mengulanginya. Sekarang banyak sekali kejahatan di mana-mana, bukan miliaran, Pak. Korupsi sekarang sudah nilainya triliunan, ya, triliunan angkanya itu ya Allah. Nah, ini karena hukumannya tidak jelas ya, bisa dinego ataupun bisa dibicarakan, maka dampaknya akhirnya kejahatan tidak selesai-selesai. Saya kira cukup ya untuk kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf barangkali banyak kekhilafan, kekurangannya karena keterbatasan waktu dan keterbatasan saya sendiri ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.